Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBS dimanapun antum berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam penjagaan yang sempurna. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai ciri-ciri seseorang yang diganggu oleh bangsa jin, gitu ya. Namun kali ini saya akan membahas ciri-ciri gangguan jin secara umum. Kan sebab orang diganggu jin itu ada beberapa. Pertama adalah karena sihir yang dikirimkan oleh dukun. Yang kedua adalah seseorang yang diganggu jin dari leluhurnya atau jin nasab. Yang selanjutnya adalah jin yang datang dari amalan-amalannya sendiri. Misalnya rutin membacakan sesuatu yang akhirnya malah mengundang jin, gitu ya. Selanjutnya bisa juga terjadi karena sesuatu yang ia pelajari, gitu ya. Misalnya tenaga dalam, ilmu kebal, dan lain-lain. Atau juga bisa jadi ia diganggu jin karena jin itu balas dendam. Karena kita sebagai manusia menyakiti dia mungkin secara tidak sengaja. Jadi dia dendam lalu membalas kita. Atau juga jin yang zalim, yang kita tidak mengganggu mereka, tapi mereka yang mengganggu kita. Nah, tapi kali ini saya akan membahas ciri-ciri gangguan jin secara umum. Nah, ya, adapun yang gangguan dari masing-masing sebab tadi itu berbeda-beda. Jadi seseorang yang terganggu jin sihir itu ciri-cirinya ada perbedaan dengan orang-orang yang terganggu oleh jin dari leluhurnya. Nah, tapi saya akan sebutkan ciri-ciri gangguan secara umum. Alias siapapun nanti yang mengalami beberapa ciri-ciri yang saya sebutkan ini, maka dia sedang terkena gangguan jin. Ada kemungkinan dia sedang terkena gangguan jin. Tapi memang belum bisa dipilah, belum bisa dilihat bahwa ini jinnya dari mana. Dari nasab kah, dari sihir kah, dari yang lain, gitu ya. Gitu. Adapun ciri-ciri gangguan jin ini dibagi menjadi dua, yaitu ciri-ciri yang terjadi di saat kita sadar, di alam nyata, disadar ya, dalam sadar. Yang kedua adalah ciri-ciri yang terjadi di saat kita tidur. Tapi di bagian pertama atau di part 1 ini saya hanya akan memberitahukan ciri-ciri gangguan jin yang terjadi di saat kita tersadar. Nanti di video selanjutnya insya Allah saya akan membahas ciri-ciri gangguan jin yang terjadi di saat kita tidur. Nah, gitu ya. Baik, langsung saja. Jadi teman-teman simak dengan seksama. Barangkali diri kita sendiri atau ada orang lain yang mengalami ini, gitu ya. Oh ya, jangan lupa tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Bagi teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan beri komentar, masukan dan saran. Mungkin karena keterbatasan ilmu saya, pengetahuan saya banyak yang kurang. Nah, gitu ya. Jadi bisa ditambahkan, dikoreksi, dan yang lain-lain. Dan itu juga sebagai bentuk dukungan teman-teman untuk channel dakwah ini. Semoga jadi amal jariah juga untuk teman-teman kalau mensubscribe, mengklik, apalagi men-share-nya ke teman-teman yang lain, gitu ya. Baik, ciri-ciri yang pertama adalah catat. Boleh dicatat, boleh diingat. Ciri-ciri gangguan jin yang pertama adalah memiliki emosi yang sulit dikendalikan. Terutama kalau dia lagi emosi itu seperti bukan dirinya. Lagi marah, matanya merah, melontot, gitu ya. Tangannya menggenggam, gitu ya, seperti memukul. Nah, maka itu tidak wajar sebenarnya. Yang kedua adalah sering ragu atau was-was tanpa sebab. Bawaannya nggak enak aja perasaannya, padahal tidak ada sesuatu yang terjadi, bahaya ataupun yang lain tuh nggak ada, tapi merasa tidak nyaman atau was-was. Yang ketiga adalah adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat berulang-ulang tanpa bisa ia kendalikan, gitu ya. Selanjutnya adalah sulit khusyuk dalam mengerjakan sholat. Antara sulit khusyuk bisa juga terganggu ketika ia sholat. Sulit khusyuk mungkin sering lupa rakaat, sering nggak bisa konsentrasi ya, pikiran kemana-mana terus, begitu ya.
Atau saat sholat ia terganggu. Misalnya setiap kali mau sholat, kepalanya pusing, dadanya panas, mau pingsan, dan lain-lain ya. Setiap kali mau sholat. Sedangkan di luar waktu sholat dia baik-baik saja. Maka itu salah satu ciri-ciri gangguan jin. Yang nggak mau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah sesak nafas dan mengantuk dan malas ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba baru beberapa ayat udah ngantuk, udah malas. Padahal kalau scroll sosmed ya, kalau lagi baca buku novel atau apapun, kuat matanya gitu ya. Ketika membaca Al-Quran cepat ngantuk, pusing, malas gitu ya. Nah itu tanda-tanda. Selanjutnya adalah melemahnya hati, atau tiba-tiba jadi sosok yang minderan, nggak percaya diri, sering ngelamun, menghayal gitu ya. Atau dia sering menyendiri. Tiba-tiba sebelumnya orang ini adalah tipikal orang yang periang, yang normal lah, tapi tiba-tiba dia suka menyendiri, mengurung diri di kamar ya, malas bersosialisasi. Nah itu maka harus digali, bisa jadi itu gangguan jin. Selanjutnya adalah cepat lesu dan merasa capek padahal tidak melakukan aktivitas apa-apa. Pegel aja badan bawaan, padahal nggak ngapa-ngapain, baring saja pegel gitu ya. Selanjutnya adalah sulit berkonsentrasi atau fokus pada sebuah tujuan ya, misalnya pekerjaan, sedang belajar, sulit konsentrasi, sulit mengingat alias mudah lupa gitu ya. Selanjutnya adalah merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh. Nah apalagi kalau sakit itu ketika kita bawa ke medis atau ke dokter, sakitnya tidak terdeteksi oleh medis, oleh dokter, maka itu sangat dianjurkan untuk dilakukan terapi ruqyah gitu ya. Apalagi juga kalau sakitnya itu hanya terjadi di jam-jam tertentu, misalnya hanya habis asar ke atas, bisa juga tengah malam, mungkin setiap jam 12, atau di malam-malam tertentu, malam Jumat mungkin ya, atau malam 1 Syuro dan lain-lain gitu ya. Maka itu salah satu ciri gangguan jin. Selanjutnya adalah memandang remeh kegiatan ibadah. Jadi ya dianggap sepele saja, sholat, ngaji. Bahkan juga kadang-kadang tak jarang dia meremehkan orang lain yang sedang mengerjakan ibadah itu. Nah, nyinyirin orang aja kerjaannya. Nah, itu hati-hati. Setan sedang menguasai dirinya. Selanjutnya adalah sering merasa sedih secara tiba-tiba tapi tanpa sebab, atau jantung deg-degan nggak ada sebabnya, baperan. Nah itu ciri-ciri hatinya, kolbunya sedang dikuasai oleh bangsa jin, dibikin gampang nangis, gampang mewek, gampang sedih, gampang nelongso, padahal tidak ada masalah yang besar gitu ya. Selanjutnya adalah, ini sudah pasti, selanjutnya ini kalau orang yang sering kesurupan maka itu harus diruqyah. Catat ya, siapapun yang sering kesurupan jangan dibiarin, harus diruqyah, harus dihilangkan jin yang sering masuk itu ke dalam tubuhnya gitu ya. Selanjutnya adalah sering mendengar bisikan memanggil namanya sendiri, atau seperti ada yang ngomong-ngomong di samping telinganya, atau ada yang membisikkan untuk menyuruh sesuatu, misalnya lakukan ini dan itu gitu ya. Maka itu adalah salah satu ciri gangguan jin gitu ya. Apalagi kalau kita diperintahkan oleh bisikan itu untuk melakukan yang tidak baik, misalnya untuk membunuh, untuk menyakiti, untuk mencuri dan lain-lain, maka itu gangguan jin dan jangan diturutkan ya. Selanjutnya adalah paranoid ya, parno ya kalau bahasanya kita, memiliki ketakutan yang berlebihan, dan ketakutannya itu tidak berlandas gitu ya. Maksudnya
sesuatu yang seharusnya nggak ditakutkan, tapi bagi dia itu sangat menakutkan, gitu ya, dan tidak bisa ia atasi, gitu ya. Bisa juga dia merasa bersalah terus menerus, menyesalkan sesuatu yang nggak jelas, merasa bersalah. Nah, itu. Selanjutnya adalah merasa seperti ada yang mengikutinya. Misalnya di samping kayak ada orang, misalnya lagi jalan atau lagi di rumah, mungkin kok sepertinya ada orang di belakang gitu. Begitu ditengok, nggak ada orangnya. Kalau itu sering terjadi, maka itu berpotensi merupakan gangguan jin, gitu ya. Selanjutnya adalah sering mencium bau-bauan, baik itu bau busuk ataupun wangi yang nggak jelas sumbernya. Misalnya tiba-tiba sering mencium bau bangkai atau mencium bau melati dan lain-lain. Apalagi kalau bau-bauan itu tercium di jam-jam tertentu saja atau di hari-hari tertentu saja. Ya tadi misalnya pagi atau habis asar, tengah malam. Sedangkan dicari sumber baunya tadi tidak ada, gitu ya. Maka bisa jadi itu adalah gangguan jin yang bisa mengganggu dirinya maupun tempat tinggalnya atau warung atau tempat usahanya, gitu ya. Selanjutnya adalah pusing berlebih atau sampai vertigo. Nah, gitu ya. Jadi vertigo atau pusing yang berlebih itu sebaiknya diruqyah selain dilakukan terapi dengan medis ya ke dokter dengan mengkonsumsi herbal, juga sebaiknya diruqyah dan dibekam. Dilakukan terapi hijamah atau bekam ya. Selanjutnya adalah dia sering melakukan tindakan-tindakan aneh tanpa disadari. Misalnya sering melakukan gerakan silat, dia nggak sadar, apalagi kalau saat tidur misalnya. Sering gerakan tangannya aneh, meracau sendiri, gitu ya. Atau lagi sadar juga begitu, sering mungkin tangannya seperti menari atau yang lain-lain ya. Maka itu bisa jadi gangguan jin. Jin sedang menguasai dirinya. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan supranatural, alias memiliki kemampuan anak indigo lah, gampangnya begitulah. Bisa meramal, bisa menerawang, melihat masa lalu, masa sekarang yang sedang terjadi di tempat lain, dan masa yang akan datang. Intinya dia memiliki kemampuan indera keenam ya, memiliki indera keenam, maka dia harus diruqyah. Jadi nanti di pembahasan lain saya akan khusus membahas tentang anak indigo, apakah indigo, anak indigo ini adalah kelebihan, memiliki kelebihan, atau justru dia sedang terganggu oleh bangsa jin. Yang jelas dari sini mungkin teman-teman sudah bisa sedikit tahu bahwa siapapun yang bisa meramal, menerawang, membaca pikiran orang lain, mimpinya sering jadi kenyataan, maka itu harus diruqyah. Selanjutnya adalah sering tertawa sendiri. Tertawa yang tidak jelas ya, sering ketawa-ketawa sendiri padahal sedang tidak ada hal-hal lucu yang dia lihat atau yang dia dengar. Atau dia melihat sesuatu yang lucu tapi seseorang yang lain tuh nggak lihat gitu. Orang lain nggak lihat. Dia melihat sesuatu yang lucu tapi orang lain nggak melihat. Ketawa sendiri. Itu bahaya. Selanjutnya adalah insomnia, alias memiliki gangguan tidur, alias susah tidur. Walaupun penyakit atau gangguan susah tidur ini banyak penyebabnya ya. Salah satunya adalah pikiran. Tapi salah satunya penyebabnya juga adalah gangguan jin. Karena ada beberapa jenis sihir itu yang membuat targetnya ini dibikin susah tidur supaya fisiknya ini drop, menurun, lemah, sehingga sihir itu bisa masuk lebih dalam ke dalam jasadnya. Itu ada, gitu ya. Tapi bukan kali ini saya tidak akan membahas detail-detail. Saya hanya akan menyebutkan satu persatu ciri-cirinya saja. Lain kali di video yang lain, insya Allah saya akan bahas. Makanya teman-teman subscribe channel saya. Jadi kalau sewaktu-waktu saya mengupload video yang baru, teman-teman bisa tahu, nggak ketinggalan, gitu ya.
Selanjutnya adalah susah bangun dan banyak tidur. Tidur, cuma merasa pegel tadi kan, tidur lemas, mager lah kalau kita bilang ya. Nah, ini adalah salah satu gejala ain ya. Saya jelaskan simpel saja. Jadi bawaannya baring aja, malas ngapa-ngapain, pegel badan. Ini adalah salah satu gangguan jin dari ain ya. Selanjutnya adalah sering ketindihan. Ya kalau saya sih nyebutnya ketindihan. Ya, mungkin secara umum bahasanya juga ketindihan ya. Sering mengalami ketindihan. Nah, maka itu harus diruqyah. Itu sudah pasti adalah gangguan jin ya. Jangan lupa baca doa-doa sebelum tidur. Jangan lupa melakukan sunnah-sunnah yang Rasulullah pernah ajarkan dan contohkan sebelum tidur. Supaya gangguan jin tidak datang saat kita memulai tidur ataupun sedang tidur. Ya. Sebentar. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk share video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa dapatkan informasi ini. Mungkin di luar sana ada teman kita yang sedang diganggu oleh bangsa jin, tapi dia nggak sadar bahwa itu adalah gangguan jin. Jadi hanya sibuk melakukan pengobatan medis, sudah kesana kesini nggak sembuh. Padahal ini ranahnya bukan ranah medis ya, alias gangguan jin gitu ya. Saya akan carikan dulu. Selanjutnya adalah dia menderita gangguan pada organ reproduksinya. Untuk pria, salah satunya adalah impotensi. Apalagi kalau tidak ditemukan sebab medisnya ya. Selanjutnya adalah untuk perempuan, untuk wanita, dia memiliki kista atau miom, kanker, tumor. Maka penyakit-penyakit ini, kista, miom, kanker ya, kanker, tumor, ini selain pengobatan medis juga sangat disarankan untuk melakukan atau dilengkapi dengan terapi ruqyah dan herbal. Gitu ya. Rutin. Karena saya sendiri dapat pasien yang menderita kista, penyakit kista dan miom ini, saya terapi 2-3 kali, alhamdulillah beberapa orang Allah sembuhkan. Setelah diperiksa, miom dan kistanya nggak ada, padahal sebelumnya sudah bikin janji untuk operasi. Gitu ya. Selanjutnya adalah Victor ya. Victor tuh pikirannya kotor ya. Selalu memiliki pikiran kotor yang nerawang kemana-kemana gitu ya. Nggak bisa dikendalikan. Maka itu harus diruqyah. Selanjutnya adalah memiliki keluhan jomblo menahun. Walaupun tidak serta merta orang yang terlambat menikah atau tidak kunjung menikah itu adalah gangguan jin. Banyak faktornya memang, tapi salah satu penyebabnya bisa jadi karena gangguan jin. Gitu ya. Salah satu sebabnya bisa karena gangguan jin. Ya, salah satu contoh seseorang yang diganggu jin dan tidak mau menikah adalah ia tidak memiliki selera kepada lawan jenis gitu ya, akhirnya nggak mau nikah. Melihat lawan jenis ini ada keraguan di dalam dirinya kalau membangun rumah tangga, takut inilah takut itulah, banyak was-wasnya, maka itu harus diruqyah. Selanjutnya adalah memiliki penyakit gatal-gatal ya atau eksim yang sporadis alias yang banyak di tubuh ini secara tiba-tiba, yang sudah diobati kemana-mana nggak kunjung sembuh, gatal-gatal badannya, dan itu apalagi sudah menahun, maka itu harus diruqyah. Selanjutnya adalah anak yang hyperaktif ya dan sangat nakal, apalagi kalau anaknya ini bertenaga super. Kalau marah misalnya, ketika marah dia mampu ngangkat lemari, mampu ngangkat benda-benda yang berat yang seharusnya anak di usia dia ini nggak mampu ngangkat itu.
Jadi saya juga pernah dapat pasien yang ketika marah kekuatannya itu berlipat-lipat. Sepeda motor ayahnya itu diangkat mau dilemparkan ke ayahnya, itu kan nggak masuk akal. Lemari yang segede, nggak lihat ya, lemari besar yang kalau itu mau geser itu butuh 2-3 orang untuk dorong untuk angkat, tapi dia sendirian lemari itu diangkat sama dia. Nah itu harus diruqyah, memiliki kemampuan tidak biasa soalnya ya. Nah ini yang terakhir adalah saya juga pernah mendapati pasien yang seperti ini, yaitu mengalami hilangnya bayi di dalam kandungannya. Jadi bayi di dalam kandungannya itu tiba-tiba hilang, padahal secara sudah di USG dan segala macam memang ada. Jadi saya pun bahkan janinnya ini sudah 8 atau 3 bulan kemarin beliau tiba-tiba hilang secara goib. Medis juga bingung ini kemana, karena sudah besar, malam masih ada, bangun tidur pagi sudah tidak ada. Maka apalagi kalau sering keguguran juga lebih dari 2 kali, maka itu harus dilakukan terapi ruqyah gitu ya. Baik, itu tadi beberapa penjelasan dari saya, ciri-ciri gangguan jin yang terjadi di saat kita sadar gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada yang lupa, ada yang bingung, boleh diulang-ulang lagi videonya untuk melihat gitu ya. Jadi kalau ngalamin banyak poin yang saya sebutkan tadi, sangat dianjurkan untuk datangi peruqyah syariah untuk dilakukan terapi ruqyah. Ingat ya, peruqyah syariah bukan dukun paranormal atau orang pintar yang ngaku-ngaku ustadz pakai songkok, pakai apa namanya ini, sorban yang panjang, tapi pengobatan syirik. Hati-hati, banyak yang begitu sekarang, hati-hati ya, begitu ya. Oh ya, kalau ada yang tidak jelas, ada yang dibingungkan, boleh bertanya, selipkan aja pertanyaannya di kolom komentar itu. Nanti insya Allah saya akan jawab, entah jawab lewat tulisan juga atau nanti saya akan buatkan video jawaban untuk itu gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri kita dan orang banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya juga menerima koreksi dan lain-lain, karena keterbatasan ilmu saya, bisa juga saya salah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.